Pura-pura lumpuh. Episode 39, Saling Menyatu. Karya Via Raya. Loh, Zah, kamu ngapain di sini? Tanya Firas terkejut melihat sosok Zafran yang tiba-tiba ada di rumahnya. Saya sibuk mencari istri bapak kesana kemari. Ternyata yang dicari-cari malah ada di rumah. Jawab Zafran menunjukkan ekspresi lelah. Maaf Zah, saya lupa mengabari kamu kalau istri saya udah ketemu. Ternyata istri saya ada di rumah dan tidak hilang, kata Vira sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Astaga, jadi Pak Vira cuma ngerjain saya aja. Zafran langsung meluruh ke lantai terlalu lelah. Saya benar-benar minta maaf Zah. Saya nggak tahu kalau istri saya ada di kamar bawah. Ya sudah, lebih baik kamu pulang dan istirahat, gih, kata Firas berjalan mendekat. Kemudian ia membantu Zafran berdiri dan memintanya untuk pulang. Zafran bangkit dan dengan langkah gontai ia melangkahkan kakinya keluar. Ia benar-benar lelah hari ini karena ulah bosnya. Bagaimana bisa ia sibuk mencari sedangkan bosnya sedang asik bersama istrinya. Sementara Firas, ia kembali menghampiri Prita dan duduk di sampingnya. Bagaimana bisa ia melupakan Zafran setelah menemukan Prita? Seharusnya ia menghubungi Zafran tepat setelah ia menemukan Prita, bukan malah melupakannya dan membuat semua kelimpungan sibuk mencari. Kamu nyuruh Mas Zafran buat nyari aku, Om? Tanya Prita. Bukan cuman Zafran, tapi semua anak buahku. Bukannya tadi aku udah bilang sama kamu? Jawab Firas menyandarkan tubuhnya di sofa. Masa sih, kok aku lupa ya, Om? Yang ada di pikiran kamu cuman ada Popo sih. Coba kalau yang ada di sini dan di sini itu aku. Pasti kamu gak bakal lupa, kata Vira sambil menunjuk ke arah kepala dan jantung Prita. Om Firas apaan sih? Gak nyambung banget deh. Dasar om-om gak jelas. Balas Prita bangkit berdiri, kemudian berjalan menaiki anak tangga meninggalkan Vira sendirian. Kamu mau kemana Prita? Teriak Firas melihat Prita semakin menjauh. Aku mau ke kamar, ngantuk, sahut Prita. Ikut, teriak Firas berlari mengejar Prita. Setelah masuk ke dalam kamar, bukannya bergegas tidur, Firas justru menemani Prita menonton drama Korea kesukaannya. Seperti apa yang Prita katakan sebelumnya, Firas mengikuti acara apa saja yang ia tonton. Bahkan lama-kelamaan Firas semakin menikmatinya. Tak, panggil Firas. Kenapa Om? Sahut Prita balik bertanya. Kamu belum jawab pertanyaan aku sampai sekarang, sahut Firas muram. Pertanyaan yang mana sih? Balas Prita fokus menatap ke depan. Aku sayang dan cinta sama kamu. Kalau perasaan kamu ke aku gimana? Setelah sekian lama, akhirnya Firas kembali bertanya pada Prita mengenai perasaannya. Karena waktu itu Prita memintanya sedikit waktu, dan hari ini ia ingin mendapatkan jawaban. Prita menoleh setelah mendengar pertanyaan Firas. Ia menatap wajah sendu sang suami. Dan ya, benar saja, ternyata selama ini ia lupa. Ia melupakan bahwa sebelumnya ia pernah meminta sedikit waktu untuk menelaah perasaannya. Aku... Prita mengalihkan pandangannya menatap ke layar televisi. Tiba-tiba ia melemparkan bantal sofa ke arah Firas.
Kemudian ia menutup wajahnya dengan bantal sofa. Namun sesekali ia mengintip menatap wajah Firas. "Kamu kenapa, Tak?" tanya Firas melihat Prita bersikap aneh. Melihat Prita bersikap seperti itu, ia pikir saat ini mereka sedang menonton film horor. Ketika ia mendekat ke arah Prita dan menoleh ke layar televisi, ia terkejut karena kali ini Prita memilih drama yang salah. Tidak seharusnya ia menonton film seperti itu bersama seorang laki-laki. Itu sama saja membuat dirinya masuk ke dalam sarang harimau. Firas tersenyum miring melihat Prita mengintip di balik bantal sofa. Padahal adegan yang sama seperti sebelumnya. Ketika Yoyong mengecup bibir sekretarisnya. Hanya saja kini di tempat yang berbeda. Kini mereka berada di atas tempat tidur. Kenapa pakai ditutup? Sebelumnya pas nggak ada aku, kamu nontonnya biasa aja. Iya, makanya itu. Aku takut soalnya nontonnya sama Om Firas, balas Prita. Kebiasaan nih mikirnya yang enggak-enggak, kata Firas sambil mengetuk-ngetuk kepala Prita dengan jari telunjuknya. Hehehe, peace. Prita terkekeh geli memikirkan apa yang ia pikirkan. Gimana? Kamu masih belum jawab pertanyaan aku. Firas masih bersikeras ingin mengetahui perasaan Prita padanya. Iya, aku juga sayang dan cinta kok sama Om Firas. Bawel banget sih, sahut Prita kesal karena merasa dipojokkan. Sebenarnya ia malu jika harus mengatakan bahwa ia mencintai Firas. Karena Firas terus saja bertanya, jadi mau tidak mau ia harus mengatakannya. Firas menyentuh kedua bahu Prita dan mengubah posisi duduknya menghadap ke arahnya. Ia ingin menilai apakah yang Prita katakan itu benar-benar dari hati atau asal jawab saja karena ia memaksanya untuk menjawab. Kamu serius kan sayang sama aku? Tanya Firas memastikan. Sahut Prita mengangguk. Kenapa? Tanya Firas karena terlalu bahagia. Kenapa apanya? Sahut Prita balik bertanya. Kenapa kamu bisa sayang sama aku? Jelas Firas bertanya lagi. Ih, Om Firas apain sih, bawel banget. Aku gak tahu kenapa. Sahut Prita berangkit berdiri mengambil remote dan mematikan televisi. Kemudian ia berjalan menuju tempat tidur. Nanya dijawab masih nanya lagi. Dasar om-om nyebelin. Gerutu Prita sambil menoleh ke belakang melirik ke arah Firas sinis. Firas tersenyum melihat Prita sedikit kesal. Ia bangkit dan menghampiri Prita di tempat tidur. Ketika ia hendak membaringkan tubuhnya di samping Prita, tiba-tiba gadis itu berbalik dan memunggungi Firas. Kebiasaan nih, gak sopan, kata Firas tersenyum menyeringai. Iya, bawel ah, sahut Prita ketus. Prita berbalik dan kini posisi mereka saling berhadapan. Tatapan mata mereka bertemu dengan mata Firas yang sedikit berkabut. Sepertinya ia benar-benar termakan drama Korea yang mereka tonton. Ia mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir Prita singkat. Sementara sang empu, ia merasa tubuhnya seperti tersetrum dan ada sesuatu yang menyengatnya. Tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Ia ingin menolak, tetapi tubuhnya justru menerima. Aduh, gue kenapa ini? Gue pengen nolak, tapi kenapa tubuh gue nerima sentuhan Om Firas? Batin Prita. Melihat tidak ada penolakan dari Prita, Firas pun kembali melanjutkan aktivitasnya. Dan malam ini terjadi sama seperti malam sebelumnya. Ketika pertama kali tubuh mereka berdua saling menyatu.
Hari ini adalah hari pertama Prita tanpa Popo si ponsel jadulnya. Matanya masih terlihat bengkak meskipun wajahnya sudah terlihat segar. Dan pagi ini ia sangat bersemangat karena rencananya nanti sore selepas pulang sekolah, ia dan sang suami akan pergi membeli sebuah ponsel baru. Entah nama apa yang akan Prita berikan pada ponsel barunya nanti. Mata lo kenapa tak? Tanya Anggi melihat mata Prita yang membengkak. Oh iya, semalam lo kemana? Sampai-sampai Om Firas nelpon gue nyariin lo. Dia pikir lo lagi sama gue. Lanjut Anggi. Popo ancur Nggi. Kemarin pulang dari minimarket gue ngurung diri di kamar sampai malam. Jelas Prita. Kenapa bisa ancur? Itu kan HP kenang-kenangan dari nenek lo. Terus kenapa Om Firas ngira lo hilang? Tanya Anggi bertubi-tubi. Kelindes ban mobil Nggi. Gue ngurung diri di kamar bawah. Sedangkan sekarang kamar gue ada di lantai 2. Jelas Prita. What? Gimana bisa? Oh gitu. Ceritanya panjang. Pokoknya gara-gara ada cowok yang nabrak gue. Jadi Popo lompat ke tengah jalan. Dan begitulah akhirnya. Sahut Prita lesu. Bisa saja Prita menjawab pertanyaan Anggi. Bagaimana bisa sebuah ponsel lompat sendiri ke tengah jalan? Udah sabar aja. Tapi masih bisa dibenerin kan? Kata Anggi mengusap punggung Prita menenangkan. Gak bisa lah, tapi gue mau dibeliin yang baru. Cocoknya dikasih nama apa ya Anggi? Sahut Prita kembali bersemangat. Giliran mau dibeliin yang baru aja lo girang banget. Tadi manyun aja. Dasar Prita. Kata Anggi sambil menoyor kepala Prita. Bentar, si Onyon bunyi. Lanjut Anggi mengedar ponselnya berdering. Anggi mengambil ponselnya yang ada di dalam tas, kemudian ia melihat nama Firas terpampang di layar ponselnya. Om Firas tak? Kata Anggi menunjukkan pada Prita. Ya udah angkat aja. Balas Prita. Halo Om, kenapa? Tanya Anggi setelah memencet tombol jawab. Prita ada Anggi? Tanya Firas. Ada, bentar ya Om. Ini tak, Om Firas pengen ngomong sama lo. Anggi menyerahkan ponselnya pada Prita. Iya Om, kenapa? Tanya Prita. Nanti sore aku ada rapat dadakan yang sangat penting. Jadi aku gak bisa nemenin kamu beli HP baru. Kamu mau ganti besok belinya atau mau Zafran aja yang beliin? Tawar Firas. Biar Mas Zafran aja deh Om yang beliin. Lagian aku juga lagi malas keluar. Oh ya udah kalau gitu. Aku pengen ngomong lagi dong sama Anggi sebentar. Prita bergegas menyerahkan kembali ponsel itu pada pemiliknya. Halo Om. Hari ini aku gak bisa jemput Prita. Mungkin aku bakal pulang malam. Nanti kamu main ke rumah ya, bila perlu kamu nginep. Sekalian nemenin Prita pulang. Ingat, jangan naik angkot, pulang naik taksi aja ya. Sahut Firas. Pria itu tidak ingin kejadian seperti kemarin terulang lagi. Jadi, ia meminta agar Anggi main ke rumah untuk menemani Prita pulang. Iya Om, nanti aku izin sama ibu dulu ya. Kalau boleh aku nginep, tapi kalau enggak ya udah berarti aku main aja. Balas Anggi. Setelah mendengar jawaban Anggi, Firas lekas mematikan teleponnya. Entah mengapa ia jadi sering mengakhiri panggilan terlebih dahulu. Maksud lo apa Anggi? Tanya Prita mendengar ucapan Anggi sebelumnya.
Itu Om Firas minta gue buat nginep di rumah lo. Katanya dia hari ini gak bisa jemput dan dia bilang bakal pulang malam. Mungkin dia takut kejadian kemarin terulang lagi. Jelas Anggi. Oh gitu. Oke deh, kata Prita. Tidak terasa jam sekolah sudah berakhir. Dan kini Prita dan Anggi sudah berdiri tepat di depan halte sekolah. Hanya beberapa menit menunggu, mereka sudah menghentikan sebuah taksi dan menaikinya. 45 menit kemudian, sampailah di kediaman mewah Prita dan Firas. Saat ini mereka berada di ruang santai. Mereka berdua ingin menghabiskan waktu dengan menonton drama Korea favorit mereka. Terlihat banyak camilan buatan Bisumbi dan minuman berwarna oranye atau jus jeruk di meja. Sampai pukul 7 malam, Firas belum juga pulang. Mungkin karena rapat dadakan yang sangat penting, jadi ia akan pulang larut malam sama seperti dugaannya. Ketika Prita dan Anggi berada di meja makan untuk menikmati makan malam, terdengar suara bel tanda ada seseorang yang datang. Mbok Sumbi bergegas berjalan menuju pintu depan dan membukakan pintu. Namun ketika pintu terbuka, ia terkejut melihat siapa yang malam-malam begini berkunjung. Mbok Sumbi membelalakan matanya dan hendak menutup kembali pintunya. Namun, seseorang itu segera mencekal dan mendorong pintu hingga terbuka lebar. Dasar asisten rumah tangga tidak tahu sopan santun, bentak seseorang itu. Bisumbi hanya terdiam. Ia menunduk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Namun, suara seseorang itu menggema di seluruh sudut ruangan, membuat Prita dan Anggi penasaran. Mereka berdua pun pergi kemana asal suara itu berada. Oh my god, kenapa dia bisa ada di sini? Anggi terkejut melebihi keterkejutan Bisumbi. Kira-kira siapa ya yang datang berkunjung sehingga membuat Anggi dan Bisumbi terkejut hingga panik? Apakah seseorang itu merupakan orang yang mereka kenal? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.